nullum delictum nulla puna sine previa legi puneli, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PA Kandangan, kembali lagi dalam konten Tantrum Tanya Jawab tentang ranah hukum bersama saya Dwi Citra Suryani. Sobat PA Kandangan, Tantrum pada episode kali ini mengangkat tema tentang elektronik akta cerai atau yang disingkat dengan IAC. Dengan narasumber pada kali ini yakni Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan, yaitu Bapak Dr. Haji Fitriadi, Sarjana Hukum Islam, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak terkait IAC. IAC ini kan Pak merupakan suatu inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh Badilah Mahkamah Agung sebagai wujud nyata dalam transformasi digital, khususnya dalam hal pelayanan terkait penerbitan akta cerai. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan IAC itu sendiri? Baik, untuk EAC itu adalah kepanjangan dari elektronik akta cerai. Aplikasi ini digunakan untuk memproses penerbitan akta cerai dan salinan putusan ataupun salinan penetapan dari pengadilan agama secara elektronik. Dan ini adalah suatu sistem yang tidak terpisah dari SEPP yang selama ini dipergunakan di pengadilan agama. Apa dasar hukumnya Pak terkait IAC itu? Adapun mengenai dasar hukum diberlakukannya elektronik akta cerai ini berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui SK-nya nomor 932/DJA/SK T11.3.3/7 Romawi /2025 sejak 1 Juli 2025. IAC itu sendiri sebenarnya ditunjukkan untuk siapa saja? Jadi EAC ini tujuannya untuk para pihak yang berperkara di pengadilan agama, khususnya di pengadilan agama Kandangan, supaya mereka itu lebih mudah. Jadi mereka dalam mendapatkan salinan putusan, mendapatkan akta cerai, itu cukup secara elektronik yang tidak mesti harus datang ke kantor. Jadi mereka di rumah sudah bisa download sendiri dengan aplikasi EAC tersebut. IAC itu sendiri mulai berlaku kapan Pak? Dan bagaimana jika suatu putusan itu telah keluar sebelum tanggal IAC itu berlaku? Apakah pengambilannya secara manual atau tetap menggunakan sistem IAC? Nah, IAC ini sudah mulai launching dan resmi itu sejak tanggal 1 Juli tahun 2025 kemarin. Jadi putusan yang keluar sebelum tanggal 1 Juli dan akta cerainya itu belum diambil, akan tetapi menggunakan sistem manual, maka itu pengambilan akta cerainya itu bisa sudah diambil belum mempergunakan sistem ini. Namun bagi permohonan pengambilan akta cerai yang setelah tanggal 1 Juli 2025, walaupun putusannya keluar sebelum tanggal tersebut, tetap harus melalui sistem EAC ini. Jadi yang setelah tanggal 1 Juli itu bagi yang putus dan selesai akta cerainya itu sudah bisa ngambil dengan elektronik akta cerai tersebut. Keuntungan dari IAC itu sendiri seperti apa Pak?
Nah, bagi masyarakat yang menggunakan EAC ini ada beberapa keuntungan. Jadi yang pertama itu lebih hemat waktu dan biaya. Jadi tanpa harus mengeluarkan biaya lagi, datang ke sini, waktu, mereka sudah bisa mendownload di aplikasi EAC tersebut. Yang kedua, dari segi keamanan dokumennya itu sangat terpercaya karena dia sudah melalui sistem digital ya, dengan QR kode yang sudah memiliki kekuatan hukum sehingga mengurangi risiko kehilangan ataupun pemalsuan dari pihak-pihak lain. Nah, yang ketiga, EAC ini juga memberikan kemudahan akses untuk para pihak karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui gadget, melalui PC dan lain-lain. Begitu. Lalu jika para pihak yang awam terhadap teknologi dan keterbatasan gadget sehingga tidak dapat mendaftarkan IAC, bagaimana solusinya Bapak? Nah, bagi masyarakat yang belum melek teknologi atau belum bisa menggunakan gadget, HP, masyarakat-masyarakat pedesaan kita, ini kita punya solusi untuk mereka. Jadi kami di Pengadilan Agama Kandangan itu menyediakan layanan helpdesk atau pusat informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ini nanti akan bertugas membantu para pihak dalam proses peradilan tersebut. Jadi pihak-pihak yang kesulitan juga bisa datang langsung ke pengadilan melalui loket 3 di PTSP, loket pengambilan produk. Nanti petugas kami akan membantu mereka yang kesulitan tersebut. Dan pertanyaan terakhir ini Bapak, apa harapan Bapak dengan adanya IAC di Pengadilan Agama Kandangan ini? Manfaat dari EAC ini, kita ingin mewujudkan transformasi digital di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kandangan khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya, sehingga dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu sekarang ini, masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi digital ini dengan lebih baik lagi, sehingga nanti akan lebih mempermudah masyarakat, menyingkat waktu dari segi waktu, kemudian menghemat biaya dari biaya, dan lebih mudah diakses di tempat dan di waktu kapanpun bagi mereka, sehingga tidak begitu memberatkan dan menyusahkan para masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Wah, luar biasa sekali informasi yang diberikan oleh Bapak. Dan terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya pada kali ini. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi para viewers pada konten Tantrum pada kali ini. Baik, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jadi, Bapak izin sebelumnya untuk mengakhiri episode Tantrum kali ini. Demikian episode Tantrum kali ini. Jangan lupa follow, like, comment, and share media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sebelum mengakhiri episode kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, jangan lupa cari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Tantrum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.